Halo teman-teman semua, selamat datang di Cakap Manis episode 3. Perkenalkan, aku Visi dari bidang Kominfo PH Humanis yang memiliki kesempatan untuk mewawancarai narasumber kita kali ini, yaitu Kak Namira Putri Azahra, yang merupakan mahasiswa Universitas Diponegoro sekaligus kampus brand ambassador dari Wardah Beauty. Nah, untuk tema kita kali ini yaitu mengenai personal branding. Nah, saat ini tuh personal branding tampaknya udah nggak asing lagi di telinga kita kayak gitu. Nah, tapi buat teman-teman yang belum tahu apa sih personal branding, jadi personal branding itu adalah cara untuk mempromosikan diri dan karir melalui suatu citra yang dibentuk untuk khalayak umum. Nah, buat teman-teman yang penasaran apa sih personal branding dan seberapa penting personal branding ini, tonton video kita sampai habis ya. Halo teman-teman, kenalin nama aku Namira Putri Azahra, kalian bisa manggil aku Namira. Terus kesibukan aku sekarang, aku adalah mahasiswi semester 7 di FKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro angkatan 2018. Terus aku ngambil peminatan administrasi dan kebijakan kesehatan, kayak gitu. Terus kesibukan aku kemarin-kemarin, aku pernah intern di salah satu startup, itu di namanya Relief, itu aku intern as digital marketing kayak gitu. Terus abis itu kalau sekarang kesibukan aku jadi kampus brand ambassador Wardah. Terus aku juga sometimes freelance gitu jadi MC, moderator atau speaker, dan aku kemarin sempat tanda tangan LOE buat jadi affiliate marketing dari Glimpse gitu aja. Menurut aku tuh kayak personal branding is how the process of marking kayak gitu. Proses marking ini maksudnya gimana sih proses kita menandain kayak gitu. Kalau misalkan kita ambil contohnya nih, kamu bilang Maudy Ayunda itu pinter kayak gitu. Yang pertama tuh pinter. Kenapa dia pinter? Kenapa dia kok bisa dicap sebagai orang yang pinter kayak gitu. Nah, istilahnya kita ngecap seseorang itu adalah personal branding dia. Berarti dia berhasil dong nge-build personal branding Maudy Ayunda sehingga dia tuh bisa dicap pinter kayak gitu. Kalau misalkan nih ada Awkarin gitu kan ya, Awkarin pasti dicap kalau misalkan dia selebgram dan dia adalah entrepreneur juga kayak gitu. Nah, itu merupakan cap dari masyarakat juga untuk dia kayak gitu. Jadi itu the konsepnya. Terus kalau secara teorinya tuh menurut aku personal branding itu cara mempromosikan diri seseorang, karir sampai pencapaiannya, dan gimana sih cara dia itu untuk mengembangkan skill-skill yang dia punya, terus behavior yang dia punya, juga value dari diri dia sendiri kayak gitu untuk dikenalkan ke publik kayak gitu. Poin di sininya adalah publik karena ya kita memperkenalkan diri kita ke masyarakat, ke publik kayak gitu. Jadi kenapa penting kita harus personal branding gitu, apalagi kita as mahasiswa kayak gitu. Nah, mungkin personal branding sebagai mahasiswa dan sebagai mungkin fresh graduate akan agak berbeda gitu ya. Cuman kalau di sini aku bicara tentang personal branding as mahasiswa, ketika kita bisa konsisten untuk melakukan proses marking itu tadi, proses cap tadi itu, hal ini tuh bisa ngebikin kita tuh bisa dikenal sama orang-orang di sekitar kita, terus ditemukan sama orang-orang yang membutuhkan kita kayak gitu. Misalkan nih ada investor yang akan membiayain proyek kamu karena kamu tuh brandingnya udah terkenal, kamu tuh bisa bikin proyek itu berhasil kayak gitu. Ataupun misalkan ini pengalaman aku sendiri kayak aku pernah nih kayak pernah join internship kayak gitu, terus HRD-nya tuh bilang sampai kayak ini kamu LinkedIn-nya bagus ya, kamu aktif di LinkedIn segala macam. Nah, berarti aku kan padahal sebelumnya belum pernah nih kayak kasih tahu LinkedIn aku, sosial media aku, Instagram, bahkan TikTok, HR tuh tahu kayak gitu, HR tuh tahu, bahkan aku sampai heran loh kok mereka bisa tahu kayak gitu. Nah, itulah pentingnya personal branding kayak gitu. Itu jadi bahan pertimbangan buat mereka ternyata. Meskipun kita nggak cantumin namanya HR tuh kayak sekarang secanggih itu guys, jadi bener-bener dimanfaatkan lah kayak gitu. Terus abis itu mungkin kayak kita bisa jadi lebih percaya diri. Of course, kenapa kita bisa lebih percaya diri? Karena ya orang-orang lain tuh tahu loh kita tuh mampu hal ini, kita biasa ngelakuin hal ini, kita misalkan biasa jadi speaker atau kita biasa suka tentang desain kayak gitu, biasa kita share-share postingan-postingan desain kita segala macam. Nah,
of course dong kita jadi lebih percaya diri kalau misal ada orang minta tolong kayak bikinin project tentang A, B, C, D, kayak kita, oh ya udah bisa kayak gitu. Jadi menambah kepercayaan diri kita, terus abis itu juga membangun koneksi gitu, yang aku tadi bilang di awal, kalau misalkan sekarang musim pandemi gitu, kita cuma bisa personal branding ke publik itu dengan lewat sosial media kayak gitu, biasanya lewat LinkedIn atau Instagram gitu. Kalau misalkan kalian belum tahu, LinkedIn itu kayak sosial media, tapi dia tuh lebih ke profesional kayak gitu. Itu biasanya tempat-tempat orang membangun personal branding mereka kayak gitu, itu jadi lebih profesional. Jadi banyak opportunity di sana dibandingkan di Instagram. Kalau Instagram kan mungkin ya untuk sosial aja, sosial teman-teman circle kita, sedangkan kalau di LinkedIn itu kita lebih ke connect ke HR atau kita connect ke orang-orang yang mungkin besok akan berprofesi yang sama kayak di bidang kita kayak gitu. Terus habis itu juga dengan personal branding ini kita tuh bisa dapat apa ya, peluang opportunity yang banyak banget kayak itu yang tadi aku bilang juga. Kalau misalkan aku daftar magang di startup itu di Relief itu juga aku tahu dari LinkedIn kayak gitu. Yang pertama aku tahu dari LinkedIn, terus aku apply-nya juga lewat LinkedIn. Habis itu juga para HR ini juga tahu misalkan mereka nge-stalk aku itu juga lewat LinkedIn. Jadi kayak benar-benar satu platform yang ngebikin aku punya opportunity untuk info di perusahaan mereka kayak gitu. Terus habis itu aku juga sometimes beberapa kali itu bukan banyak sih, kayak ya beberapa kali orang tuh nge-approach aku tuh biasanya lewat LinkedIn kayak gitu. Misalkan mereka pengen aku nih jadi affiliate marketingnya perusahaan mereka kayak gitu. Contohnya kemarin ada Glints kayak gitu. Terus aku juga pernah di-approach sama Axel itu buat jadi kayak opinion leadernya mereka kayak gitu. Terus abis itu juga ya tawaran-tawaran aku jadi MC atau moderator. Apalagi kan aku biasanya take opportunity-nya itu tuh bener-bener ya udah aku ambil aja kayak gitu sambil lihat-lihat kayak eventnya kayak gimana gitu kan, mulai ya dari lokal, nasional sampai internasional aku sekarang masih berani buat ambil kayak gitu. Nah itu mereka tahu itu dari mana kok mereka tiba-tiba nawarin aku kayak gitu, padahal kan aku siapa gitu kan, aku nggak pernah ketemu mereka secara langsung, terus kita juga nggak kenal, circle kita juga beda kayak gitu. Nah itulah the power of personal branding kayak gitu. Aku biasanya ngepost nih kegiatan-kegiatan aku, misalkan aku pertama kali ngepost jadi MC kayak gitu, aku ngepost jadi MC, terus abis itu banyak orang yang notice kayak gitu, ternyata dari mulut ke mulut orang lain tuh, wah ini ternyata Namira pernah nge-MC dan bagus nih acaranya segala macam kayak gitu. Habis itu ditawarin lagi, terus habis itu ganti opportunity lagi, terus aku sharing lagi di situ kayak gitu. Jadi ya itu sih emang harus rada konsisten. Nah itu penting banget. Jadi banyak opportunity yang bisa kalian dapetin ketika kalian benar-benar udah memanfaatkan si personal branding ini, entah di LinkedIn, Instagram, atau ya social media kayak gitu. Nah, personal branding ini tuh berasal dari diri kita sendiri gitu, kayak hal inti apa yang kita punya dan kita tawarkan ke orang lain kayak gitu. Gimana sih orang lain bisa, kamu tuh bisa membantu orang lain tuh dalam hal apa kayak gitu. Jadi core values yang benar-benar kita punyain atau core kompetensi apa sih yang kita punyain dan kita bisa bantu mereka untuk menjalankan proyek mereka atau kerjaan mereka segala macam kayak gitu. Jadi apa sih yang menjadi kelebihan kita dan orang lain tuh bisa tahu, oh ini tuh kamu punya kelebihan ini loh, kamu bisa public speaking, kamu berarti pinter ya kalau misalkan kamu masuk ke humas kayak gitu, misalkan kalian mau daftar organisasi itu kan dia pasti lihat dong kayak ini orang yang seperti apa kayak gitu. Terus abis itu juga secara nggak langsung tuh apa ya, ya itu ngasih tahu orang kalau misalkan kamu tuh bisa bantu aku dalam hal apa ya kayak gitu. Aku bisa ini, aku bisa itu, aku bisa ngedesain segala macam gitu. Sedangkan nih kalau misalkan pencitraan nih, kalian tuh apa ya, berusaha untuk imitating someone kayak gitu. Kalau misalkan tadi Maudy Ayunda kayak gitu, aku ngefans banget nih sama Kak Maudy Ayunda. Terus gimana ya, aku pengen jadi dia deh, aku pengen kayak dia kayak gitu. It's okay kalau misalkan kamu terinspirasi sama dia, tapi jangan sampai personal branding kamu tuh disamain sama dia, karena nggak bisa. Namanya personal branding itu ya diri kamu sendiri gitu, diri kamu sendiri yang kamu brandingin, yang kamu jual gitu, kamu promosiin ke orang-orang, ke publik kayak gitu. Nah, kalau misalkan pencitraan ini kan mengimitasi ya, misalkan gini kayak, wah aku suka sama Kak Maudy Ayunda, terus aku rambutnya harus sama nih kayak Kak Maudy Ayunda, terus cara ngomong aku tuh harus kayak Kak Maudy Ayunda, terus cerita-cerita aku kayaknya mirip deh sama Kak Maudy Ayunda.
terus aku tulis aja kayak kamu di Ayunda kali ya, kan mirip kayak gitu. Nah itu menurut aku suatu hal yang nggak banget kayak gitu, karena kamu bisa jadi personal yang bagus ketika kamu tuh bisa nge-branding diri kamu dengan bagus pula kayak gitu. Kamu punya value yang berbeda sama orang lain, kamu tuh unik loh, kamu tuh nggak harus sama kayak orang lain buat kamu tuh merasa berharga banget gitu. Jadi yang pertama kalau aku adalah mengenali diri aku sendiri kayak gitu, self awareness. Dengan self awareness ini kita tuh bisa jadi lebih tahu kayak betapa kelebihan-kelebihan yang kita punya tuh sangat bisa dimanfaatkan, terus kelemahan kita tuh apa tuh kita juga tahu, terus opportunity yang ada di lingkungan sekitar kita tuh kita juga bisa reach opportunity itu. Terus habis itu juga tantangan-tantangan yang ada tuh kita jadi bisa tahu kalau misalkan aku punya kelemahan ini dan ada tantangan ini, aku harus ngapain kayak gitu. Jadi lebih mudah untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini kayak gitu. Terus abis itu adalah fokus dengan kekuatan inti kamu kayak gitu. Ya, fokus kekuatan inti itu gimana sih maksudnya? Nah, di sini tuh kamu ini udah ngerti nih tentang diri kamu. Misalkan kamu pinter lah buat public speaking kayak gitu contohnya. Terus abis itu tapi aku juga suka ngedesain, tapi aku juga suka ngelukis segala macem. Nah, tapi kamu kan juga punya goals ya, of course kamu punya goals mungkin 5 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan, 10 tahun ke depan kayak gitu. Nah, sesuaiin aja sama goals kamu kayak gitu. Kekuatan inti kamu akankah kepake untuk goals kamu. Nah, kamu di situ bisa menentukan, wah ternyata aku harus fokus di kekuatan aku yang misalkan public speaking ini karena aku misalkan mau jadi duta atau aku misalkan mau jadi sesuatu lah, mau jadi director atau sebagai macam kayak gitu. Yang ketiga ada reach atau komunikasi lah sama orang-orang yang industrinya tuh sesuai sama kamu, sesuai passion sama kamu kayak gitu. Yang tadi aku bilang ya, kalau misalkan di LinkedIn kita bisa connect nih ke orang-orang yang profesional gitu, lebih profesional daripada kita kayak gitu. Kalau misalkan di Instagram ya kita bisa follow-followan sama orang yang menginspirasi kita kayak gitu, nggak harus selebgram or something kayak gitu ya, orang-orang yang profesional dan sepassion sama kamu, karena di sana tuh kita bisa banyak belajar loh dari mereka kayak gitu. Mereka udah pengalamannya lebih daripada kita kayak gitu kan ya. Jadi ya namanya pengalaman itu adalah guru terbaik, kalau teman-teman pasti tahu kayak gitu. Jadi ya kita bisa kok belajar sama mereka, apalagi ini gratis gitu, namanya networking itu benar-benar gratis kan. Jadi ya udah coba aja approach atau coba aja connect dulu di LinkedIn, terus kita kasih notes tuh, Kak aku boleh sharing-sharing gini nggak, aku mau apply di intern di mana gitu. Nah katanya misalkan dia udah pernah intern di sana atau dia kerja di sana, nah itu kamu bisa cari tahu lah, menggali lagi lah pengalaman-pengalaman dia itu kayak gimana kayak gitu. Di sana kamu bakal belajar banyak hal sih menurut aku. Terus abis itu yang keempat itu adalah membuat konten yang menarik di sosial media kayak gitu. Nah, konten menarik yang seperti apa kayak gitu kan pertanyaannya. Yang tadi aku bilang aku biasanya aktif di LinkedIn atau Instagram. Nah, kalau konten yang menarik di sosial media ini misalkan LinkedIn ya, kalian mau personal branding di LinkedIn kayak gitu. Bikinlah hal yang sepele dulu aja kayak gitu. Misalkan kalian join webinar kayak gitu. Ya udah ambil aja kalian screenshot tuh webinarnya, terus kalian ceritain tuh isi webinarnya apa aja. Itu adalah salah satu bentuk personal branding kalian kok kayak gitu. Kalian di sini berarti ingin perspektif orang tuh pingin mikir kalau misalkan wah ini kamu tuh anaknya tuh yang produktif kayak gitu meskipun hari Minggu kayak gitu. Di sana kamu cerita di link itu hari Minggu aku gini segala macam, biasanya tapi pakai English gitu kan ya. Terus kamu cerita nih aku dapat pengalaman ini aja, terus segala macam kalian tulis di LinkedIn, terus wah ini anak ini produktif banget ya ternyata di LinkedIn. Terus habis itu kalian intern segala macam, terus kalian tulis juga di sana. Nah ternyata HR ngelirik kita nih kayak wah ternyata kamu udah pernah punya pengalaman intern di sini ya. Nah, kamu tuh membuktikannya itu lewat postingan-postingan kamu itu yang tadi, kayak gitu. Kalau misalkan di Instagram boleh sih, kayak gitu. Boleh, nggak cuma, Instagram kan sekarang nggak cuma tentang keseharian kita aja, kita bisa ngepost apapun, kayak gitu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk personal branding juga, gitu. Misalkan kita ngepost, kita habis webinar ini, atau kita habis conference, atau kita habis lomba, kayak gitu. Kita biasanya ngepost kan di Instagram, kayak itu. Itu adalah bentuk personal branding juga. Ketika misalkan kita mau daftar intern atau daftar kerja tuh si HR pasti nge-stalk Instagram kita kan. Nah itu mereka pasti
lihat sih, mereka pasti lihat kalau misalkan kalian masukin ke highlight itu mereka pasti nge-stockin. Terus abis itu adalah planning dan acting yang aku tadi bilang, mungkin bisa langsung nge-planning apa aja konten-konten yang mau kalian bikin, terus kayak hal-hal apa aja yang mau kalian lakuin untuk nge-build personal branding itu, misalkan cari opportunity segala macem, terus abis itu kalian lakuin, kalian mulai apply segala macem, abis itu kalian lakuin lagi, lalu personal branding lagi, kayak gitu. Itu emang kayak sebuah siklus kayak gitu sih. Terus habis itu yang paling penting adalah harus konsisten. Itu hal yang wajib banget buat kalian lakuin gitu ketika kalian nge-build personal branding ini. Karena percuma dari tadi aku ngomong dari 1 sampai 5 atau 6 poin ini tuh nggak akan ada manfaatnya kalau kalian emang nggak konsisten untuk nge-personal brandingin diri kalian, of course, kayak gitu. Karena ya namanya juga personal branding is a process gitu, Aku mau pesan sama kalian, please bangun personal branding kalian tuh sedini mungkin, nggak ada kata untuk terlambat kayak gitu. Daripada menyesal nanti, lebih baik bersusah-susah dulu sekarang kayak gitu ya. Dan aku yakin sih, everyone is so special kayak gitu teman-teman. Dan you are unique, kalian tuh unik dengan cara kalian sendiri kayak gitu. Dan you can compare yourself to other kayak gitu. Apalagi teman-teman di sekitar kalian jangan pernah insecure dengan pencapaian orang, karena percaya aja kayak gitu. Kayak you will find you will find your true personal branding, you will find your self awareness kayak gitu, dan you will have a different time to shine just like the moon and star kayak gitu. Dari aku, just be yourself, nggak perlu imitating someone, nggak perlu bersusah payah untuk menjadi orang lain, karena yakinlah diri kalian tuh berharga kok kayak gitu. Oke, Kak, kan tadi udah dijelasin nih tentang personal branding oleh Kak Namira. Di sini aku bakal nyampein kesimpulan yang aku tangkap. Jadi personal branding itu tentang gimana cara orang lain memandang kita. Nah, personal branding ini juga penting karena dengan membangun personal branding yang baik, orang-orang tuh jadi lebih mengenal kita, kayak gimana sih kita. Terus kita juga punya keuntungan, yaitu dengan mempunyai peluang lebih besar saat kita akan melakukan magang atau internship atau hal yang lain kayak gitu. Kita punya kesempatan lebih besar kayak gitu. Nah, cara membangun personal branding itu juga nggak instan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melakukan personal branding, yaitu yang tadi Kak Namira bilang. Yang pertama yaitu self awareness, terus fokus sama kekuatan yang kita punya, terus komunikasi dengan orang lain itu juga penting, terus selanjutnya membuat konten yang menarik di sosial media yang kita punya kayak LinkedIn atau Instagram kayak gitu. Terus dan yang terakhir tuh planning sama acting, dan jangan lupa buat konsisten kayak gitu, karena yang terpenting tuh konsistennya. Kita harus melakukan itu secara konsisten biar orang-orang tuh bisa memandang kita menjadi personal branding yang baik kayak gitu. Semoga episode kali ini bisa menginspirasi dan bisa membuka pikiran kita mengenai personal branding. Untuk kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa di episode Cakap Manis selanjutnya.